lagi kan mau diganti apa? Itu tuh kok ganti sama itu original. Viral kan Iya. tuh. Kak, jadi gini. Gue tuh kayak kasihan sama mbak-mbak yang ini loh, kayak mbak-mbak yang di sebelahnya tuh kayak udah capek banget gitu tuh, lihat dah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada beberapa bahasan tentang apa-apa yang lagi rame di sosial media kita. Kayak bocah ini, mbak-mbak ini atau ABG ini yang akhirnya kelar belajar. Terus ada perkara mbak-mbak yang berantem sama salah satu pegawai di ST Indonesia, yang mana seru sekali. Lalu akan kita akhiri dengan perkara bapak-bapak yang nulisnya itu pakai X, niatnya tuh jadi niat sa, alah. Biar gue mulai dengan ini deh. Beberapa waktu lalu sebuah apa kita nyebutnya apa sih, instrumental video atau ya musik lah ya, musik peneman kegiatan skripsi lu, musik yang nemenin lu ngerjain tugas, nemenin lu mau tidur. Lofi hip hop radio yang isinya orang ini nih, yang kayak Doski udah nulis, terus bukunya dibalik, terus nulis lagi, lanjut gitu terus kagak habis-habis bukunya. Gua rasa ini bukunya bukan Sidu atau kampus, soalnya Sidu paling 60 halaman. Ya nggak sih, nggak tahu gua. Tapi akhirnya setelah 20.843 jam streamingnya berhenti. Ini saking lamanya ya, rekaman live tidak tersedia. Itu tidak tersedia karena proses rendering YouTube-nya atau gimana. Tapi intinya perkaranya ini cukup rame beberapa waktu lalu karena alasan yang tidak masuk akal sebenarnya. Jadi ada sebuah korporasi atau apa dari Malaysia yang ngeklaim lagu dari streaming ini, terus kena copyright, terus dihapus videonya, terus Lofi kena strike. Yang mana cukup kocak karena ya selama ini tuh aman-aman aja gitu. Nih awalnya pertama kali Lofi Girl, anjing dia punya Twitter, bocah ini loh. Bocah gue kira kerjanya cuma dengerin lagu di headset doang anjing. Headset lo apaan, Simbada ya? Kagak rusak-rusak dari dulu. Terus dia bilang kayak Lofi Radio kena take down gara-gara false copyright strike. Terus minta dicek sama YouTube. Oh ya, by the way, video yang kena take down itu, kena false copyright itu ada dua jadinya. Ada dua video ini yang akhirnya berhenti streaming. Yang satu 20.843, yang satu 20.772. Ini sama-sama 2 tahun lebih nih. Berarti dia mulai 2020-an something gitu ya. Gokil. Tapi intinya keduanya itu kena false copyright dari sebuah music company yang namanya Fantasia Music City atau FMC. Gue sempat nyari di Google, terus tempatnya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebuah kekocakan luar biasa. Gue kira mereka ngeklaimnya yang dari Indonesia doang, ternyata bahkan dari dari YouTube juga kena. Kita apa deh yang sempat pengen diklaim itu? Apa sih? Keris enggak sih? Keris enggak ya? Ya, gue sampai nyari nih 8 budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia. Batik, reok, wayang kulit. Ya Allah, wayang kulit yang itu ya, di sepatu ya. Lagu Rasa Sayangnya, rendang, angklung, tari pendet, kuda lumping. Kuda lumping. Emang orang-orang di sana berani makan beling? Wah, gue juga nggak tahu sih mereka berani atau enggak. Tapi aneh sekali gitu untuk ngelihat sebuah, gimana ya, ini tuh jadi kebiasaan gitu. Orang tuh kalau bete nontonnya dia gitu. Meskipun kita juga nggak tahu nih apa yang sudah dia lakukan sampai akhirnya bisa ngebikin 20.000 jam ini. Cuman ya pada akhirnya berhasil kembali. Dan ini udah live lagi, 25.000 sekarang yang nonton, 26.000. Lu akan kembali tetap bisa melihat kucing yang buntutnya doang goyang, palanya kagak. Gue curiga ini boneka mainan dah. Bocah nulis doang, tintanya kagak habis-habis. Tapi ya nih ada tulisan welcome back everyone. Anjing kocak banget. Malaysia. Ini juga dia dapat rate langsung bintang 1 tau. Meskipun ini kita nggak tahu nih ini bener tempatnya atau bukan. Coba kita lihat ya. Oh bener deh, nggak ada. Tapi ada kemungkinan mereka pembuatnya bukan sih? FMC nih, FMC Music, pengedar kaset. Tapi ya, gue juga curiga orang Malaysia juga bete sih sama perkaranya sendiri.
Tapi orang-orang di komen kocak kayak she deserve the vacation gitu. Setelah 20.000 jam, masa iya lu kagak istirahat gitu? Ngapain kayak belajar mulu lu? Ini juga gua nggak tahu yang dia tulis apa di sini. Mau bikin kitab suci baru lu. Masalahnya 2 tahun lu nulis-nulis mulu, berapa tebel tuh anjing. Bikin skripsi juga kalah tebel begitu. Sebut aja healing lah ya. Dianya lagi healing. Lagi ke Jogja, lagi makan itu apa? Mangut lele Mbah Marto ya. Ntar balik lagi dan nulis lagi itu. Tapi marilah kita pergi ke sebuah perkara yang gede banget sebenarnya. Rame banget diomongin dari kemarin. Gue jujur-jujuran pengen ngebikin videonya buru-buru tapi tidak bisa. Kita harus at least mengambil sisi kedua belah pihak gitu. Dari sisi pembeli dan dari sisi si Mbak ini. Tapi tidak kunjung keluar. Saya tidak sabar. Intinya adalah perkaranya sendiri dimulai dari video TikTok ini. Sekali lagi video TikTok ini. Ya mana TikTok seringkali hadir dengan algoritma yang bisa dibilang bagus untuk naikin konten-konten berkualitas. Tapi di sisi lain tuh kayak dengan mudahnya rame, dengan mudahnya viral satu masalah dan masalah yang lain. Yang ditakutkan adalah ini gitu. Masalahnya gak seberapa gede, gak seharusnya jadi gede. Tiba-tiba karena sensasi yang ada, perkaranya jadi gede banget gitu. Dan ini akan menjadi bumerang untuk diri sendiri dan orang lain juga. Ini kita tonton videonya. Kosong kak. Emang kosong ya, emang kosong barangnya disuruh ganti. Jadi saya mikir lagi dong mau ganti apa. Kecuali barangnya emang salah saya gitu pemesanannya ya. Pakai dilempar lagi. Udah cepet ganti aja. Kak, tadi kan saya antri, saya udah punya pilihan nih, saya nggak langsung di sini. Saya bilang, saya mau ini, nah ternyata kosong kak, nggak cukup katanya. Ya udah saya mikir lagi dong kak, mau diganti apa ya kan? Disuruh cepetan. Tadi dia tuh lama memesannya. Kami tegak di situ ya kak, milih. Astagfirullah, kan di sini tadi ya. Bisa ada CCTV di sini. Iya. Iya, aku bilang kan. Kau kan bilang taitinya kosong kan? Aku mikir lagi lah. Lazim taitinya ada kak. Kami bilang Iya, kan tadi mau taiti dua kan? taitinya, taiti 2. Kan nggak jadi taiti 2, original 1 diganti. Siapa tadi Kan kau karena bilang, habis kan? Makanya aku mikir lagi kan mau diganti apa? Kan itu tuh kau ganti sama itu original. Viral kan lah tuh. Kak, jadi gini. Gue tuh kayak kasihan sama mbak-mbak yang ini loh. Kayak mbak-mbak yang di sebelahnya tuh kayak udah capek banget gitu. Tuh lihat dah. Dia tuh kayak udah, aduh ya Allah. Gue gak dibayar cukup mahal untuk berada di kondisi seperti ini gitu. Tapi intinya video ini naik pertama kali lewat sebuah akun di TikTok. Akunnya itu namanya Mutiah RY20. Naik kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu. Tapi video original dari yang ada di TikTok ini sudah dihapus. Mungkin karena perkaranya sudah selesai atau gimana. Kemudian perkaranya rame karena di satu sisi kayak ini pelanggannya kenapa? Di sisi lain ini mbak-mbaknya ngapain ngomong tol gitu loh. Itu pun perkaranya jadi seru banget. Orang ngikutin kepusingan yang terjadi seperti mbak-mbak di samping ini. Padahal HP-nya iPhone mahal tuh. Terus karena rasanya tidak adil tanpa kita tahu kronologis kejadiannya, keluarlah screenshotan ini. Screenshotan ini sendiri diambil dari highlight yang dia taruh di Instagramnya. Mari kita baca pelan-pelan ya. Intinya pihak ST ini nanya nih, minta maaf dulu. Sebelumnya kami sangat mohon maaf atas ketidaknyamanannya mengenai hal tersebut. Mohon ketersediaannya untuk dapat menginformasikan kronologi secara lengkap. Oke. Oh ya, ini pihak ST Indonesia nanya stroke. Terus kata orang ini stroke-nya udah dikasih. Terus infonya. Jadi tadi malam saya beli es teh sama adik dan anak saya. Karena belum tahu kita mau pesan apa, jadi kita lihat banner dulu. Pas sudah tahu mau apa, kita ke kasir. Ternyata di kasir ada poster bandel gitu. Saya sentil, wah bandel kamu. Enggak. Segitu doang. Pas sudah tahu mau apa kasir, ternyata di kasir ada poster bandel gitu. Ya udah kita pilih itu. Di menu itu kan ada Thai tea. Jadi kita nambah Thai tea satu lagi. Dia udah nyebut total dan saya udah tinggal bayar. Dia baru bilang kalau Thai tea-nya cuma cukup 1 dan otomatis kita disuruh ganti kan. Nah pas lagi lihat menu mau pilih diganti apa, si kakaknya bilang bisa cepet kan, antriannya rame. Nah di situ udah malah nggak enak nih. Cuma ya udahlah ya gitu.
Nih ya udah layani, biasa dipakai sama orang-orang problematik nih. Terus kan pembayarannya saya pakai QRIS. Saya nanya barcode-nya di mana Kak? Dia ngasih tahu barcode-nya juga udah nggak nyantai nih. Cuma ya udahlah ya. Nah, lagi kita nunggu nih. Temennya cewek satu lagi yang ngasih, cuma bilang 4 ya Kak. Oh 4, jadi bundle isi 3 terus sama 1 Tahiti. Jadi dia beli 4. Iya. Dan posisinya itu saya nggak ngecek karena ya emang udah langsung pengen pulang aja. Sampai di rumah, ini cukup panjang nih, maaf ya. Pesanan kami salah. Adik saya yang jarang emosi sampai bilang kalau ini sumpah mau dedek marah. Karena emang posisinya punya dia yang salah. Udah nih saya akhirnya balik lagi ke sana sendiri. Sampai sana saya yang udah agak emosi. Dia emosi over the Tahiti. Nggak sengaja agak ngehempas minumannya di meja. Kalimat ini sempet gue pengen pertanyakan juga karena nggak sengajanya tuh yang kayak apa. Agak itu kayak apa, karena subjektifnya beda-beda nih. Siapa tahu kayak itunya sampai terbang kemana-mana tuh kayak aduh nggak sengaja maaf ya gitu. Agak kempas minumannya di meja, cuma posisinya tuh jendela belum dibuka. Pas dia udah buka saya juga masih baik nih, ngasih struknya juga baik-baik. Dia bilang kenapa Kak, salah Kak? Oh macanya ya Kak, iya. Nah dia ngebalikin struknya udah nggak nyantai nih. Udah ada langsung saya nyalain kamera handphone, kelanjutannya di video. Kelanjutannya yang tadi lu lihat itu yang sampai emosi banget karyawannya. Udah gitu si karyawan cewek yang satu lagi juga ikutan marah-marah gitu, teriak-teriak. Ya udah saya minta panggil supervisornya. Ternyata sama aja mengecewakan. Supervisornya bilang karyawannya nggak salah tanpa mendengarkan versi saya. Beliau bilang beliau tahu karyawannya bagaimana. Saya tanya, jadi dia nggak mau minta maaf Pak? Enggak. Bapak juga sebagai atasan nggak mau minta maaf atas kesalahan karyawan Bapak? Ya karyawan saya nggak salah. Oke Pak, di luar ini semua, apa pantas karyawan Bapak lempar cup dan bicara kasar ke customer? Ya itu kan kata Mbak. Saya nggak ada bukti apa-apa. Bapak kan bisa cek CCTV. Saya nggak bisa Mbak, saya nggak bisa cek CCTV. Saya ada videonya Pak. Kalau untuk lempar cup, oke salah. Tiba-tiba berubah langsung kayak supervisornya kayak, ya itu kan kata Mbak, saya nggak ada bukti apa-apa. Bapak kan bisa cek CCTV. Nggak bisa Mbak, saya nggak bisa cek CCTV. Saya ada videonya nih Pak. Oh iya udah salah gitu. Langsung ini. Saya minta maaf. Berarti kan cuma di poin lempar cup. Udah nih akhirnya saya bilang saya mau perempuan itu yang minta maaf. Masih rame Mbak. Ya udah saya tunggu. Udah nih saya tunggu lama nih sampai customer habis. Supervisornya keluar lagi. Dia nggak mau minta maaf Mbak. Ya udah ini jadi penyelesaiannya yang nggak ada sama sekali. Ya udah viralkan aja Mbak. Supervisor tersebut yang minta diviralkan. Dan di video juga karyawannya sendiri yang minta diviralkan. By the way, sebelum perkaranya sendiri rame, pihak AST Indonesia sendiri emang udah minta maaf lewat postingan official yang ada di Instagram mereka. Minta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Kami akan mengambil tindakan tegas serta profesional kepada kru outlet yang bersangkutan. Nah ini kita nggak tahu nih apakah itu berarti pemecatan atau gimana, tapi kayaknya ya untuk masalah sampai segede ini kemungkinan besar akan ada pemecatan di sana. Atas dasar keadilan, manajemen ST Indonesia akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak untuk sama-sama bermusyawarah sehingga manajemen ST dapat mengambil tindakan seadil-adilnya. Oh iya, bagus sih ini. Sanksinya tuh berdasarkan ini dulu nih gitu. Manajemen ST mengucapkan terima kasih kepada warga ST Indonesia, kritik dan saran yang diberikan kepada kami bla 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 bla. Nah, gue nungguin gimana update-nya, apakah nggak ada gitu. Coba di ST Indonesia ada update lagi nggak? Nah, nggak ada update apa-apa. Jadi ya, kalau lu ngelihat semua perdebatan yang ada, perbandingannya nih kiri dan kanan setara nih, meskipun belum ada yang mendengar meskipun belum keluar penjelasan dari pihak si mbak karyawannya. Orang di luar sana ada yang membela pembelinya karena bagaimanapun juga bekerja di bidang hospitality tidak sepatutnya ngomong tol ke customer. Harus ada etika yang dijaga. Karena hospitality itu sulit sekali untuk dilakukan sama orang-orang yang tidak sabar dan temperamen gitu. Gue jujur-jujuran, gue mungkin kalau ada di bidang hospitality, karena gue punya banyak sekali kawan yang hidup di ruang lingkup tersebut. Orang-orang itu pasti sering kali menemukan yang namanya orang-orang rese, orang-orang random, bla 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 bla. Tapi bagaimanapun juga, ya orang-orang random ini maunya adalah ketika mereka dilayani, mereka nggak mau tahu nih urusan lu apa, lu lagi ada masalah apa. Mereka maunya kayak lu perlakukan mereka baik, apapun yang mereka minta datang gitu.
tetap tidak sepantasnya ngomong begitu. Tapi di sisi lain ada yang ngebelain mbak-mbak karyawannya karena emang ini pembeli itu problematik. At the first place itu orang-orang pada bingung gitu. Oke lah, gini, kita nggak mau mukul rata sesuatu untuk mengatakan brand ini minumannya tidak semahal itu. Tapi emang tidak semahal itu. Maksudnya kita balikin ke si mbak-mbaknya. Apakah mbak-mbaknya punya kehidupan yang sangat berkecukupan? Gua rasa iya gitu. Doski punya mobil, Doski, I don't know. Nih dia restock, nih. Tuh dia restock telur. Dia HP-nya bagus. Restock mana? Ini namanya bukan restock. Kalau restock tuh masih rencengan. Ini namanya ngerapihin, Mbak. Restock tapi serapnya udah setengah. Ya tapi maksudnya dia punya budget cukup banyak gitu. Berarti kan untuk perkara es-tehan itu bukanlah sesuatu yang mahal banget buat dia dong. Kenapa perdebatannya itu muncul at the first place? Karena sebuah minuman yang ada harganya di bawah 10.000 gitu. Oke lah kalau yang dia permasalahkan adalah attitude. Tapi Mbak ini gak dibayar cukup banyak untuk ngeladenin lu yang punya marah-marah sama dunia lu gitu loh. Gini, akan sulit sekali gua akan jujur ketika gua bingung menanggapi sesuatu. Bingung untuk berdiri di tempat yang mana. Karena intinya dalam kepala gua dua-duanya tuh salah gitu. Ngomong tol nggak boleh tentu saja untuk seorang karyawan. Untuk sebuah bidang hospitality ngomong kasar kayak gitu tentu nggak boleh. Tapi kesabarannya dia diuji karena Doski datang dengan ya gitu. Nih. Sebagai perbandingan, jadi Doski sempat ada pengen beli makanan gitu ke KFC. Oh, harus dine in ya? Sorry mas, Kolonel All Star ada? Kolonel All Star di dalam itu kayaknya. Oh, harus dine in ya? Iya. Oh, oke. Pulang bisa gitu. Cuma kan di komputer kita untuk postingannya nggak ada gitu. Jadi intinya dia pengen pesan sebuah menu di KFC. Menu ini sudah dijelaskan kalau tidak bisa drive thru. Kalau mau take away pun harus beli dari dalam karena alasannya sudah dijelaskan. Gua nggak tahu apakah semuanya akan seperti itu atau enggak. Tapi sudah dijelaskan dengan baik. Di video selanjutnya Akhirnya gue belain masuk. Ya elah masuk doang. Susahnya apa? Apakah kakimu terlalu suci untuk menginjakan kaki KFC? Dan ini harganya 32.000. Lu bayar cash 55.000. Kenapa nggak gocap aja gitu loh? Ribet banget lu. Emang ribet. Emang dasarnya tuh problematik, men. Mbak, totalnya jadi 32.000. Oh, ini Mbak, 55.000. Nih total 32. Ini udah sama pajak kan? Oke, 32. Lu kasih 52 kembali 30.000 selesai. Kalau lu kasih 55, mbaknya harus nyari 3.000. Gimana sih? Secara nalar dan logika aja tuh ini udah aneh gitu. Bodoh amat lah, nggak peduli gue. Tapi ya intinya emang kayaknya ribet aja gitu. Sesimpel gini, kayak ada sebuah masalah terjadi, boom, masalah ini menimpa kepada orang yang emang ribet aja. Kemudian perkaranya jadi gede karena ditaruh di TikTok dengan algoritma demikian, ditambah dengan kalimat mbak-mbaknya yang tiba-tiba ngomong tol. Kak, tadi kan saya antri, saya udah punya pilihan nih, saya nggak langsung di sini. Saya bilang saya mau ini, nah ternyata kosong kak, nggak cukup katanya. Ya udah saya mikir lagi dong kak, mau diganti apa ya kan? Disuruh cepetan. Tadi dia tuh lama memesannya. Kami tegak di situ ya kak, milih. Astagfirullah, kok di sini tadi ya? Bisa ada CCTV di sini. Oh, perdebatan selanjutnya yang bikin perkaranya gede adalah Doski diminta cepetan itu kan. Jadi siapapun yang ngebeli ini, siapapun yang minta ganti rugi ini atau apapun itulah, dia tuh milihnya kelamaan. Terus dibilang sama mbak-mbak ini cepetan. Mbak-mbaknya itu kayak pengen mesen sesuatu, terus dalam kepala dia tuh ngiranya yang itu kosong, jadi dia nyari lagi. Terus si mbaknya yakin kalau enggak, itu enggak kosong, itu ada. Ribut lah. Jadi kayak miskomunikasi dari sebuah hal yang emang jadi sulit didengar karena ya lu udah kemakan emosi gitu dua-duanya. Coba kita lihat deh argumen orang-orang tentang perkara ini deh. Dari segi apapun gak ada untungnya selesaiin masalah dengan cara begini, kecuali pengen pecat karyawan. Pesanan gak seberapa, lu bela-belain jalan ke sana marah-marah cari ribut doang.
Gue adalah tipikal orang yang kalau misalkan pesanan sudah salah, nyampe depan gue sih ya udah aja ya. Kita akan menjadi orang kayak, ini beda nih, tapi ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Sudah nggak yang gue menunjukkan effort berlebih untuk datang ke tempat itu, kemudian ketika masalah jadi runyam, terus gue kayak ada HP di sini. Ayo memarah, teriak tol dong, ayo. Gue nggak gitu. Masalahnya di sini kan, apakah karyawannya ini emang emosian atau karyawannya emang diuji terus kesabarannya sampai akhirnya ada di titik dimana dar gitu. Meskipun di sisi lain ada kalimat yang hospitality tidak boleh begitu, tapi di sisi lain orang tetaplah orang, men. Lu tekan terus ya. Gimana sih kalau nggak meledak, lu udah bersyukur banget itu. Kocak banget. Terus itu nggak worth it sama sekali untuk marah-marah sama sesuatu yang harganya cuma belasan ribu, bahkan mungkin nggak nyampe 10.000. Yang dipermasalahin itu Thai tea bukan sih? Thai tea harganya berapa di situ? Kalau di menu yang reguler 6.000, yang large 11.000. Yang reguler 6.000, yang large 11.000. Semoga dia milih yang large sih. Kalau dia marah-marah karena 6.000, mending lu beli teh obeng. Kalau nggak lu beli teh di warteg tuh, ya sama aja, sama teh-teh juga. Bedanya dia dari Thailand gitu doang. Setelah iseng stalking akunnya Simba Pembeli, kontennya kebanyakan apa-apa direkam yang tujuannya biar viral. Sama kayak ibu-ibu pembeli AW waktu itu. GWS mbak, besok mau viralin siapa lagi? Iya. Nggak maksud ngebela Mbak Este. Mbak Este juga salah karena dari cara bicara kayak gitu. Mbak Este kayaknya nggak bakal ngamuk ngomong kasar kayak gitu kalau customer nggak ngeselin, apalagi sampai ditodong HP buat ngerekam pula, makin gondok yang ada. ST Indonesia tuh bahkan tadi sampai nge-reply tweet yang tadi tuh dengan kayak, halo Kak, terima kasih analisanya dan supportingnya untuk ST Indonesia, semoga sehat dan bahagia selalu. Gue tidak akan berdiri di kedua belah pihak sih, gue akan tetap ada di tengah-tengah karena ini random sekali perkaranya. Nah nih, balik lagi, salah apapun customer neriakin balik sambil dibilang kontol itu nggak etis. Kalau lelah ya istirahat, pelanggan nggak tahu kamu lelah atau enggak, yang mereka tahu tugas kamu melayani sebaik mungkin, ya paling nggak ramah gitu. Padahal ya kalau yang gue yakini adalah kalau masalah itu tadi nih, kalau masalah video ini tadi hanya dikasih tahu ke customer service-nya, instead of ngevideoin terus marah-marah dia ngomong ke CS-nya di Instagram ataupun di TikTok atau sosial media lainnya, pasti yang gue yakini adalah dia akan diberikan lebih dari sekedar pesanan yang dia pesan itu. Karena ya yang namanya brand tidak ingin perkaranya jadi segede ini. Dengan masalah yang udah segede ini, timbal baliknya tuh bisa jadi teh Indonesia makin rame atau ya sebaliknya. Tapi gue rasa nggak ada yang namanya bad publicity, men. Marketing adalah marketing, dan ini gue yakin akan tetap ngebikin tempatnya rame. Gue harap sih setelah video ini dibikin ada klarifikasi dari pihak sana atau gimana ya. Tapi intinya dari segala macam perkara yang dari video yang rame banget ini, intinya tuh bekerja di bidang hospitality itu sulit sekali. Dibutuhkan kesabaran ekstra, dibutuhkan pembelajaran yang cukup lama, apalagi untuk perkara mental, karena kalau kesenggol dikit marah-marah sulit sekali untuk bekerja di tempat kayak gitu. Dan sangat tidak etis untuk meneriaki customer demikian, meskipun lu udah sekesal apapun, tapi ya balik lagi, lu ada di frontliner perusahaan nih. Ketika lu teriak kayak gitu, yang kena imbasnya adalah perusahaan lu sendiri. Nama yang dibawa adalah nama dari tempat lu bekerja. Itu udah nggak bisa di gimana lagi, salah adalah salah. Di sisi lain, sepertinya kita sudah seharusnya mulai berpikir dua kali apakah perkara yang kita naikkan ini bisa selesai dengan cara yang lebih sederhana atau tidak gitu. Instead of lu videoin, lu viralin atas dasar sesuatu yang gak penting-penting amat gitu. Dan perkara minta maaf juga harus digarisbawain sih, karena ada di klarifikasinya itu kan kayak di kalimat ini, penjelasannya dia ini ada kalimat yang Simbambanya itu minta maaf ke dia secara langsung, sampai ditungguin, yang mana gue nggak tahu itu terjadi apakah untuk mengejar ego sendiri atau gimana, gue nggak paham. Tapi gue ketika kayak gitu, gue nggak akan maksa orang untuk minta maaf ke gue sih, maksud gue sepele banget gitu. Tapi ya di sisi lain, ketika lu bekerja di bidang hospitality, minta maaf ketika lu salah melakukan sesuatu, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Intinya lu harus minta maaf dulu gitu kepada ya pelanggan ini. Jadi intinya, kalau mau dikonklusikan secara sederhana untuk lu yang pusing dari tadi dengerinnya kayak apa gimana,
Jadi si mbak ini mesen itu diburu-buru. Mungkin ketika diburu-buru sama pegawainya dari awal itu mbaknya udah kesel. Oke lah, mbaknya udah kesel. Kemudian pesanan sampai yang 4 biji itu, kemudian dia balik ke rumah. Ternyata di waktu nyampe rumah pesannya salah. Kemudian dia balik lagi. Nah mungkin dalam kondisi itu kayak si mbaknya ini masih kesel karena di awal tadi sempat diburu-buru. Kemudian mbaknya ngeburu-buruin lagi. Terjadilah emosi yang memuncak di kepala si pembeli. Terus kemudian mbak-mbaknya juga karena ini bocah batu banget, dikasih tahu kagak mau denger. Terus akhirnya dua-duanya kecot, yang satu ngomong ini, yang satu ngevideoin. Rame, ditaruh di TikTok, manajemen turun tangan, manajemennya pengen nyari tahu kiri dan kanan problematikanya kayak apa. Tapi ya pada akhirnya ini selesai dan gak selesai sih. Menurut pihak ST Indonesia juga katanya kan mau dicari tahu kiri dan kanan. Tapi ya ketika harusnya sudah ada sanksi, si mbak-mbaknya udah happy, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mungkin yaitu gue nggak tahu sih apakah dia dari awal niatnya mencari exposure. Tapi ya anyway, ini video yang ini gue simpan buat keesokan harinya aja ya, buat besok deh. Tentang bapak-bapak yang marah-marah di McD ini, di McD Waru Sidoarjo ini gue riset lagi, mau dibikin panjang lagi pembahasannya kayak apa. Ini akan menjadi pembahasan nanti, kan ini baru banget ramai di Twitter. Gua rasa itu aja dulu untuk perkara kali ini. Intinya adalah jaga emosi, dan yang kedua jangan nyebelin jadi orang. Gua nggak tahu, mungkin gua ada yang salah, mungkin omongan gua ada yang salah, mungkin pemahaman gua ada yang salah. Lu bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Sekaligus bagaimana sekiranya pendapat lu tentang perkara ini sendiri. Bagaimana kalau lu ada di posisi frontliner dari ST Indonesia? Bagaimana kalau lu ada di sisi mbak-mbaknya? Apapun itu, semoga ini menjadi pelajaran lainnya dalam hidup. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan nih kata Ara, jadilah customer yang bijak. Tidak perlu sebijak Mario Teguh, cukup sebijak lu memahami kalau nyari duit susah. Kalau apakah lu ketika ada di posisi itu akan kesel juga atau enggak gitu. Itu tuh cabang gitu. Dan yang gua tahu adalah gaji mereka tidak cukup banyak untuk mengurusi permasalahan persoalan orang-orang problematik kayak lu. Udah gitu.